Oke, kami lanjutkan ke ahli Pit Adrison karena berkaitan. Saudara ahli, terima kasih atas kehadirannya. Dalam CV saudara, sarjana S1-nya dari UI, masternya dari Georgia State University Atlanta, lalu PhD-nya dari di bidang ekonomik Georgia State University Atlanta juga. Betul begitu? Betul. Ya. Tadi kita membicarakan tentang GKM dan GKP. Tolong ahli bisa jelaskan apa manfaatnya importasi GKM dibandingkan GKP. Silakan. Oke, terima kasih. Ketika kita mengimpor GKM atau barang mentah, maka akan ada proses produksi di dalam negeri. Proses produksi ini akan menggunakan input baik tenaga kerja maupun material sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Ya. Jadi ada nilai tambah yang tercipta kalau seandainya ada proses pengolahan dari barang mentah ke barang jadi. Tidak saja satu dari tenaga kerja yang bisa tercipta, ya, terus efek multipliernya yang nanti akan saya sampaikan. Tapi yang salah satu yang penting juga adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Antoni tadi adalah terkait dengan penghematan devisa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Antoni, ya, cukup banyak penghematan devisa ketika kita melakukan impor GKM dibandingkan dengan KP, maka itu akan sangat-sangat berguna untuk kestabilan nilai tukar. Kestabilan nilai tukar ini akan punya efek luar biasa. Jadi secara singkat, impor GKM itu memberikan dampak yang lebih besar, ya, dibandingkan dengan GKP. Mungkin ahli bisa lanjutkan tentang tadi multi efeknya yang lainnya, bisa lanjutkan ahli. Oke. Kalau begitu mungkin kita langsung ke bagian input output. Di halaman di bagian 3. Ya, dampak ekonomi import gula mentah. Oke. Jadi untuk melihat dampak dari keberadaan aktivitas di satu sektor terhadap perekonomian, input output analysis itu adalah metode yang sering digunakan dan standar. Bahkan pemerintah pun ketika memberikan tax insentif atau apapun, ya, kebijakan itu biasanya untuk melihat dampak ekonomi atau biayanya itu biasanya menggunakan input output analysis, ya, tabel input dan output. Nah, apa sih yang tersedia di dalam tabel input output? Di dalam tabel input output itu, ya, melihat bagaimana ketika satu sektor itu berproduksi dia menggunakan input dari sektor mana saja. Oke. Setelah diproduksi, dia akan didistribusikan ke sektor apa aja. Input output tabel input output yang saya gunakan untuk dalam kasus ini adalah tabel input output tahun 2016, ya, sesuai dengan kasus yang dipersangkakan ini. Dengan menggunakan tabel input output dan mohon maaf sedikit detail, ya, sedikit teknis. Klasifikasi 185 sektor, ya, bisa dihitung dampak multiplier dari satu aktivitas proses produksi. Bisa dilihat, ya, ini udah sangat-sangat sederhana bahwa kita harus menggunakan matriks teknologi yaitu A yang melihat bagaimana penggunaan input di satu sektor, dalam kasus ini gula, ya, dia menggunakan dari mana dan bagaimana dia distribusikan. Nah, jadi yang tahap pertama adalah menghitung angka pengganda atau multiplier dengan rumus seperti yang ditampilkan, ya. Berikutnya, setelah itu kita menghitung proporsi nilai tambah bruto yang tercipta dalam negeri
melalui pembagian baris 209 ke 210 dalam tabel input output, dan kemudian menghitung PDB yang tercipta akibat proses pengolahan GKM ke GKP. Bisa kita lihat ke tabel 4 ya. Jadi saya mendapatkan multiplier dari industri gula itu sebesar 1,95. Artinya kalau seandainya ada satu ya rupiah yang tercipta dari proses produksi gula GKM, maka nilai tambah yang akan output yang tercipta adalah sebesar 1,95 nilai outputnya. Nah, saya harus menghitung nilai tambahnya dari rasio 2009 ke 210. Saya mendapatkan data 39%. Nah, terus kemudian ya saya mengkalikan dengan nilai import yang disangkakan. Import yang di sini adalah berdasarkan value import dari GKM, bukan GKP. Ya, jadi didapatkan tambahan PDB yang tercipta dari aktivitas proses produksi di Indonesia itu 819 miliar. Ya. Perlu diingat bahwa tabel input output ini adalah hasil survei. Jadi fakta yang terjadi pada tahun 2016, maaf. Nah, kalau seandainya kita memperhitungkan pajak yang timbul, sebetulnya harus lebih detail lagi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Antoni, PPH bisa 25% dan ada beberapa tarif yang berbeda. Namun ya untuk yang sangat-sangat konservatif alias ya, lower bound, saya cukup menggunakan rasio pajak Indonesia terhadap total PDB. Karena itu menunjukkan efektivitas sistem pajak di Indonesia untuk menarik penerimaan, yaitu sekitar 10%. Jika dikalikan, maka ya PDB yang tercipta plus pajak ya itu adalah 901 miliar, dan ingat bahwa itu adalah lower bound. Yang terjadi bisa jauh lebih tinggi. Demikian, Pak. Lalu dari pendapat ahli, apakah importasi gula kristal mentah pada tahun 2016 itu telah merugikan petani dan keuangan negara? Bagaimana pendapat ahli? Oke, terima kasih. Boleh kita ke halaman pertama? Mungkin harus saya jelaskan lebih detail dulu bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang ada dalam dakwaan menurut saya itu salah fatal. Ada dua kesalahan fatal dalam perhitungan kerugian keuangan negara. Satu, ya, bahwa yang dihitung itu adalah berdasarkan import GKP yang tarifnya lebih tinggi dibandingkan dengan GKM. Faktanya yang diimport adalah GKM. Nah, kalau kita melihat bea cukai, pelanggaran dalam proses import itu dari yang mengakibatkan kerugian negara itu ada dua. Satu adalah misklasifikasi. Yang kedua adalah under invoicing. Misklasifikasi itu jika kita mengimport gula kristal putih, terus kemudian kita mendeklar itu adalah gula kristal merah yang tarifnya lebih rendah, maka itu ada misklasifikasi dan itu akan dikenakan sanksinya oleh bea cukai. Nah, faktanya di sini adalah yang diimport memang GKM, bukan GKP. Jadi penghitungan bea masuk berdasarkan GKP menurut saya tidak masuk akal. Ya. Apalagi nanti ditambahkan ya untuk PDRI ya, terus kemudian ditambahkan lagi. Nah, untuk PDRI nanti saya detailkan lagi. Yang kedua, terkait dengan kemahalan.
harga. Seperti yang disampaikan oleh Pak Antoni tadi, harga patokan petani itu sebetulnya tujuannya adalah untuk melindungi petani, sama seperti UMR. Justru yang dilarang itu adalah membeli produk di bawah HPP. Ya, membeli di atas HPP bukanlah pelanggaran. Jika ya, HPP itu dianggap harga maksimum, pertanyaan saya adalah kepada kita semua, apakah akan ada transaksi? Kenapa? Karena produsen tidak akan mau membeli di atas HPP. Ya. Kenapa? Karena ketika dia sudah membayar dengan HPP, which is yang minimum yang harus diterima oleh petani, mereka harus memproduksi GKM menjadi GKP, ada biayanya plus profit margin. Tentunya total biaya akan di atas HPP. Nah, ketika mereka dipaksa untuk memproduksi, menjual pada harga HPP, itu sama saja mereka tidak diperbolehkan untuk mengcover biaya produksi dan membuat keuntungan. Saya yakin tidak akan ada perusahaan yang mau melakukan itu, sehingga implikasinya adalah akan ada kekurangan stok gula, masyarakat akan dirugikan. Yang kedua, karena tidak ada produksi, maka pemerintah juga tidak akan mendapatkan penerimaan. Yang ketiga, dari sisi masyarakat, karena pabrik tidak mau membeli, karena mereka nggak ada insentif untuk berproduksi, mereka tidak akan ada insentif untuk melakukan kegiatan bertani. So, dua kesalahan ini menurut saya sangat-sangat fatal. Jadi, import GKM itu justru memberikan keuntungan yang lebih baik ya bagi perekonomian dan keuangan negara. Apakah boleh kita simpulkan bahwa importasi gula kristal mentah itu tidak merugikan petani dan tidak merugikan keuangan negara? Bisa kita simpulkan. Saya tambahkan lagi. Implikasi dari dakwaan ini ya yang terkait dengan HPP. Jika HPP dianggap sebagai maksimum ya seperti selain dari apa yang saya sampaikan tadi, kita analogikan dengan UMR. Jika UMR di Indonesia, di Jakarta itu adalah 5 juta, maka setiap orang yang ada di sini yang bergaji di 5 juta, di atas 5 juta, maka perusahaannya akan dihukum. Ya, kenapa di atas UMR? Kalau UMR itu atau UMR itu dianggap sesuatu yang maksimum sama dengan HPP. Ya, maka akan terjadi, ya sangat-sangat yakin seluruhnya akan ya di penalti karena memberikan gaji di atas UMR. Yang kedua, bahwa tarif bea masuk untuk barang intermediate sudah pasti akan lebih rendah dibandingkan dengan finish product. Tujuannya adalah untuk melindungi industri. Ya, jadi sangat wajar GKM itu tarifnya lebih rendah dibandingkan dengan GKP. Jika mengimport finish product itu menguntungkan keuangan negara, maka saran saya, mohon maaf saya agak provokatif dalam hal ini, kita tutup seluruh industri yang ada di Indonesia, apapun itu, tidak hanya industri gula. Karena faktanya intermediate input tarif bea masuk pasti lebih rendah dibandingkan dengan tarif finish product. Nah, apakah ini yang akan kita inginkan? Saya yakin dampak terhadap keuangan negara itu jauh lebih besar ya kalau import finish product itu dianggap menguntungkan negara. Oke, terima kasih Ali. Saya lanjutkan. Tolong jelaskan kepada kami mengenai proses pembayaran bea masuk. Apa yang menjadi dasar adanya kerugian negara akibat pembayaran bea masuk? Tolong ahli jelaskan. Dalam rangka importasi, maka akan ada dua komponen. Satu, bea masuk, ya, untuk barang yang diimport. Yang kedua adalah PDRI.
ya. Nah, untuk untuk importasi gula, maka dia berlaku tarif spesifik, ya, yaitu 550 per kilogram untuk GKM dan 790 per kilogram untuk GKP. Namun jika importasi itu dilakukan dari negara ASEAN, maka setahu saya tarifnya itu adalah 5%. Oke. Nah, bea masuk, ya, ini nanti jadi ada bea masuk, ya. Terus kemudian nanti ada pajak dalam rangka import, terdiri dari PPN dan PPH import, ya. Nah, jadi setelah nilai CIF terus ditambahkan dengan bea masuknya, itu adalah nilai dasar untuk penghitungan PPH import sama PPN. Seingat saya, mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Antoni atau Bu Haula, bahwa tarif PPN pada saat 2016 itu 10% dan PPH import itu 2,5% Ibu ya. Ya. Nah, jadi tarifnya bersifat ad valorem. Tapi harus diingat, dasar dari penetapan bea masuk tersebut itu harus berdasarkan klasifikasi produk tepat. Jika ada salah, ya, maka penghitungan kekurangan kewajiban itu akan berbeda. Contohnya, jika saya mengimpor GKP, tapi saya mendeklar GKM, betul ada kekurangannya pembayaran, dan itu ada di pasal 82 ayat 5 Undang-Undang Kepabeanan tahun 2006. Ya. Nah, jadi ya, kalau seandainya ada misklasifikasi, oke, nah itu akan ada si importer diwajibkan untuk membayar kekurangan tersebut. Tapi jika saya mengimport GKM, saya mendeklar GKM, tidak ada kekurangan, ya, kerugian negara, ya, kekurangan. Nah. Oke, baik, terima kasih Ali. Saya izin untuk mengilustrasikan kasus yang sedang kita hadapi saat ini, bahwa pada tahun 2015 sampai 2016 produksi gula dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, dan hal ini mengakibatkan kenaikan harga gula yang signifikan di tingkat konsumen. Untuk itu Menteri Perdagangan pada tahun itu 2015 sampai semester 1 2016 mengambil kebijakan pengadaan gula, stabilisasi harga, dan operasi pasar melalui pengadaan gula konsumsi melalui impor GKM untuk diolah menjadi GKP. Saya perlu penegasan dalam kasus ini. Dapatkah Saudara Ali jelaskan terkait nilai tambah dari perspektif ekonomi yang terjadi dalam pengolahan GKM menjadi GKP, dan apakah ada kerugian keuangan negara di sana? Tolong Ali jelaskan. Terima kasih Pak. Terkait dengan nilai tambah yang diciptakan, sudah saya tampilkan dari penghitungan tadi, dan clear tidak ada kerugian keuangan negara di sana. Terkait dengan importasi, mungkin kita lihat di halaman kedua. Ya. Tabelnya, ya. Jadi, walaupun saya menggunakan BPS dan Pak Antoni itu menggunakan data dari jurnal gula, kesimpulan tidak berbeda. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa produksi memang mengalami penurunan. Saya bisa memperpanjang data ini sampai jauh sebelumnya, tapi itu mungkin nggak begitu relevan, ya. Tapi setelah saya lihat memang puncak produksi itu terjadi di 2012, 2,59 juta ton kalau nggak salah, 2012. Even dengan puncak tersebut, kita tetap harus melakukan import. Dari tabel di sini, dari grafik di sini, kelihatan yang orange, itu adalah nilai import GKM. Ya, GKM ya, import gula mentah, ya, yang saya ambil dari statistik tebu Indonesia yang dipublish oleh BPS.
Jadi sumbernya yang reliable. Nah, ketika produksi itu mengalami penurunan, sementara pada saat kita menghasilkan produksi kita itu maksimum, kita tetap mengimport, bukankah itu berarti urgensi untuk melakukan import semakin tinggi? Dan di sini terlihat bahwa dari grafik produksi itu mengalami penurunan, ya. Sementara di sisi yang lain, karena ada penurunan, maka harus diikuti dengan import. Jika tidak terjadi, ya, maka harga gula itu akan sangat-sangat tinggi. Boleh ke yang terakhir? Nah, sebelumnya mungkin dulu, ya. Nah, jadi gini. Satu halaman sebelumnya biar orang tahu, ya, biar tahu. Nah, jadi gini, di dalam ekonomi ada metodologi yang bisa kita gunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antar satu variabel, dan itu adalah ekonometrika, dan saya termasuk dari tim pengajar di FEB UI. Nah, dengan ekonometrika tersebut kita bisa melihat hubungan antar variabel, ya, dan berapa besar dampak dari variabel tersebut terhadap dependent variabel. Dalam hal ini saya berusaha untuk melihat dampak dari importasi gula. Tentunya agar mendapatkan hasil yang akurat, saya harus juga memperhitungkan berapa nilai tukar, ya, berapa nilai tukar, berapa harga gula nasional, dan berapa import. Oke, saya menggunakan data bulanan yang diperoleh dari BPS, yang kedua dari World Bank terkait dengan harga komoditas gula, sama BI terkait dengan nilai tukar. Ya, untuk mendapatkan hasil yang akurat, maka sebaiknya kita melakukan analisis dengan frekuensi bulanan karena variasinya akan kelihatan. Selain itu observasinya akan banyak sehingga keakurasian akan lebih baik. Dari hasil estimasi, ya, bisa kelihatan bahwa nanti di tabel berikutnya, ya, bahwa kalau ada peningkatan impor 1%, maka harga gula di tingkat konsumen itu akan mengalami penurunan sebesar 0,2%. Halaman berikutnya, ini bukti, ya. Kita lihat bahwa dari yang saya highlight itu minus 0,02. Jadi setelah saya memperhitungkan seluruhnya, ada nilai tukar, ada harga dunia, maka terlihat bahwa, ya, import itu bisa mengurangi. Nah, dari persidangan sebelumnya saya melihat, ya, ada yang menyatakan, saya lupa, itu perlu penelitian. Saya melakukan ini dan berapa lama ini bisa terbukti. Di sini, ya, derajat keakurasian dari, ya, estimasi ini sekitar 95%. Jadi 95% pergerakan dari data dari harga konsumen di Indonesia itu bisa dijelaskan, ya, model ini. Nah, kesimpulannya di sini adalah jika kita mengimpor sekarang, maka akan efeknya dalam 2 bulan berikutnya. Sangat wajar karena ada proses produksi, ya, dari import, terus kemudian produksi, terus kemudian distribusi ke konsumen. Jadi ada jeda waktu dalam 2 bulan untuk punya efek. Next. Nah, terus yang mungkin yang paling gampang, saya nggak tahu juga gampang atau enggak di sini, ya. Di sini adalah grafik harga aktual, yaitu adalah yang merah, dan prediksi menurut estimasi saya dari data. Kita cukup fokus ke yang biru. Kalau dia positif, itu artinya harganya kemahalan, ya, dibandingkan yang seharusnya. Nah, kita lihat di tahun 2016, boom, turun drastis.
Itu clear bisa dikatakan efek dari import gula GKM. Oke, terima kasih. Terakhir dari saya, ahli, apakah di luar negeri dikenal juga 3 jenis gula sebagaimana di Indonesia membedakan gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal mentah? Bagaimana pendapat ahli? Area saya bukan di gula, yang lebih tepat untuk menjawab mungkin Pak Antoni. Tapi ketika saya melihat di klasifikasi tarif itu memang tidak ada yang HS ya, tidak ada yang dikatakan white sugar, nggak, seingat saya. Nah di Indonesia, jadi di dalam tarif itu setahu saya itu ditetapkan 6 digit pertama itu sama untuk seluruh negara. 4 digit berikutnya boleh di customize untuk negara. Nah di Indonesia sendiri ya, yang namanya gula putih itu ada di 8 digit. Bisa dilihat tabel 3. Tabel 3 tuh di 8 digit, yaitu 1701 ya, 9910. Sementara untuk di internasional standarnya hanya setahu saya sampai 6 digit. Jadi memang tidak ada klasifikasi itu. Oke, terima kasih ahli. Saya kembali ke Pak Antoni. Izin yang mulia, Ya. apakah diperbolehkan saya untuk ke toilet sebentar? Iya, kita dengan beliau sudah iya. selesai ke Pak Antoni dulu. Pak, kembali ke Pak Antoni. Pak Fit bisa ke toilet dulu, silakan. Pak Antoni bisa menjelaskan tadi tentang 3 jenis tadi, Pak Antoni. Kalau di luar negeri bagaimana pandangan Pak Antoni? Terima kasih. Jadi kalau di luar negeri, klasifikasi sebetulnya hanya 2, yaitu raw sugar dan refined sugar. Dan refined sugar itu kalau di kita, di Indonesia, itu diklasifikasi lagi berdasarkan ICUMSA, ya, dengan International Unit. Untuk GKP adalah 70 sampai 200 IU, International Unit. Untuk untuk rafinasi maksimal 45. Perbedaan 70 dan 45 ini seharusnya tidak material. Kalau dia bisa GKP 70, GKR 45, sebetulnya secara ini sudah klasifikasi atau secara quality sudah tidak berbeda gitu. Oke, kalau nggak salah ICUMSA kita punya 2018 yang sekarang ini untuk gula kristal putih berbeda lagi ya, beberapa kali di adjust terus. Oke. Yang pertama ada yang penting adalah pertanyaannya adalah kita klasifikasi gula kristal mentah dan refined sugar ya. Nah, gula kristal mentah itu dominasi untuk perdagangan internasional itu sekitar 70%. Gula kristal refined sugar itu hanya sekitar 30%. Kenapa gula kristal mentah dominasi? Karena gula kristal mentah ini handlingnya pertama adalah keuntungannya karena lebih mudah. Dia bisa bentuk dalam curah, ya, transportasi lebih murah dan sebagainya. Refined sugar itu sudah masuk kategori food grade, konsumsi. Maka diatur sedemikian rupa sangat ketat agar tidak terkontaminasi. Nah, handlingnya itu sangat sulit sekali. Makanya di dunia ini kecuali ada pesanan mereka akan memberikan. Biasanya yang sudah mereka delivery mengenai refined sugar itu adalah mereka yang di negaranya tidak mempunyai pengolahan atau kebutuhan spesifik. Seperti kalau kita tidak ada pengolahan tapi kebutuhannya spesifik karena ada defisit. Nah, umumnya gitu. Mereka negara-negara yang kecil itu kalau mereka produksi gula kristal mentah itu biaya produksinya akan lebih mahal karena dia punya kapasitas produksi itu tidak akan mencukupi untuk kebutuhan mereka.
terlalu besar untuk kebutuhan konsumsi mereka. Nah itu. Yang kedua adalah kalau kita mau spesifik minta ICOMSA kita 70, belum tentu ada. 70 sampai 200 belum tentu ada. Karena apa? Karena mereka menyiapkannya rata-rata adalah untuk rafinasi. Klasifikasi di kita adalah rafinasi, yaitu di bawah, di sini masuknya adalah 45 gitu. Nah, itu saya rasa saya uraikan. Makasih ahli. Dilanjutkan rekan saya ke ahli Dr. Taufik. Saya satu aja ke ahli Pak Pit ya. Kalau dari data kode HS ya, bisa nggak ahli jelaskan di tabel 3 ya, di halaman, kalau di sini sih di situ disebut ya, data gula putih itu ternyata lebih kecil memang produksi importasi per tahunnya. Nah, ahli bisa nggak jelaskan kalau ngeliat dari berdasarkan data high code ya, betul seperti itu ya? Betul Pak, ini data yang saya ambil dari statistik tebu Indonesia dan bisa connect dengan apa yang disampaikan oleh Pak Antoni, karena ketersediaan dari gula putih di pasar internasional jauh lebih sedikit dibandingkan dengan GKM. Betul, ya. Kalau yang GKM itu ya yang 1701, yang 14 ya. Kalau kita dari yang lainnya ya itu juga 170191. Nah, kalau kita lihat jauh lebih kecil import gula murni putih dibandingkan dengan GKM. Cukup ya mulia. Izin yang mulia, satu aja seperti ke Pak Antoni tadi. Saudara ahli sudah membaca audit BPKP yang dari hasil kerugian keuangan negara yang kami berikan? Sudah. Sudah mempelajarinya? Sudah. Apa pendapat ahli berdasar sudut pandang keahlian terhadap hasil audit tersebut yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara? Seperti yang saya sampaikan di dalam tulisan saya dalam halaman pertama, ada 2 kesalahan fatal. Kesalahan fatal itu adalah kerugian kelebihan ya, kerugian negara itu diakibatkan karena kelebihan pembayaran. Harus diingat bahwa HPP itu berlaku sebagai harga minimum, tujuannya adalah untuk melindungi petani. Jadi kalau seandainya ada produksi yang berlebih yang bisa mengakibatkan harga jatuh, maka ada jaminan bagi petani untuk mereka mendapatkan harga yang layak. Nah, tentunya ketika pabrik gula mengolah bahan baku menjadi gula, pasti ada biaya. Ya. Dan ketika mereka beroperasi pasti mengharapkan profit. Nah, jika satu tidak boleh membeli di bawah HPP, di sisi yang lain menjual di atas HPP itu dianggap merugikan negara. Sementara produsen harus mengeluarkan biaya untuk pembelian gula, untuk tebu, bahan input, plus material yang lain dan tenaga kerja, ya, tentu sudah pasti ongkos akan lebih besar dibandingkan dengan HPP. Jika perusahaan dianggap melakukan kerugian negara karena menambahkan biaya produksi plus profit margin di atas HPP, saya yakin
tidak akan ada perusahaan yang mau memproduksi gula. Dan itu impact-nya seperti yang saya sampaikan, satu, akan ada terjadi kelangkaan gula di masyarakat sehingga harga gula akan naik. Penurunan penerimaan pemerintah karena tidak ada proses produksi, dan petani tidak akan mendapatkan income yang layak. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau seperti itu? Yang kedua, setahu saya, kerugian keuangan negara dalam rangka importasi itu hanya dari 2 kasus. Misklasifikasi produk atau under invoicing. Misklasifikasi produk itu sangat mungkin terjadi untuk produk yang differentiated. Saya contohkan, differentiated itu, saya mengimport, assume HP yang kapasitasnya itu adalah 8 GB. Tapi saya mendeklar kapasitasnya, memorinya 4 GB. HP-nya tetap sama. Tapi membutuhkan effort yang luar biasa, ya, bea cukai untuk mengklasifikasikan, ya, ini masuk ke, ya, tarif yang mana. Nah, beda halnya dengan sesuatu yang sifatnya bulky, jadi gelondongan seperti gula. Gula clear, ada perbedaan, ya, dari GKM sama yang lainnya. Jadi lebih gampang bagi bea cukai untuk mengakses apakah akan ada misklasifikasi atau tidak. Jadi kemungkinan misklasifikasi itu sangat-sangat kecil karena jenis gula itu bisa dibedakan dengan, ya, tidak sulit untuk membedakan GKM dengan GKP. Yang kedua, under invoicing. Under invoicing itu bisa dilakukan kalau seandainya reference price-nya itu sulit untuk diperoleh. Nah, faktanya gula ini adalah komoditas internasional yang ada reference price-nya. Jadi upaya untuk melakukan misklasifikasi sama under invoicing itu akan gampang ketahuan. Jika sangat gampang untuk ketahuan, maka insentif orang atau importer untuk melakukan misklasifikasi atau under invoicing itu pasti akan kecil. Kenapa? Kalau mereka ketahuan, mereka harus membayar penalti. Selain itu, nanti itu akan punya dampak terhadap proses importasi berikutnya. Nah, terkait dengan kerugian keuangan negara, ya, di sini itu berlaku yang dihitung dari BPKP itu seolah-olah yang terjadi adalah misklasifikasi. Faktanya yang diimpor adalah GKM, bukan GKP. Ketika faktanya yang diimpor adalah GKM, bukan GKP, maka harusnya yang berlaku tarifnya adalah tarif GKM. Jadi mengenakan tarif GKP sementara yang diimpor itu adalah GKM itu sangat salah. Fakta bahwa barang tersebut sudah keluar dari pelabuhan, ya, dan setahu saya tidak ada denda itu disampaikan kepada perusahaan, itu menunjukkan kewajiban, ya, terhadap keuangan negara terkait dengan importasi sudah dipenuhi. Closing remark, jika importasi, ya, finish product yang tarifnya lebih besar itu menguntungkan negara, saran saya tutup seluruh industri yang di Indonesia. Baik, terima kasih ya ahli.